Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Selamat pagi atau selamat malam bagi yang menonton video presentasi kali ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas S8B Universitas Indonesia PGRI tahun 2024 akan mempresentasikan tentang algoritma HEP dan membangun jaringan HEP. Ya, anggota kelompok kami ada Sania Khairunisa 202043500 ada Firman Ferdiansa 202043500 dan Rivaldo Ibrahim 202043500 Langsung saja, untuk model HEP kali ini, algoritma HEP itu digunakan untuk mengajar jaringan secara ketiruan, bagaimana mengenali dan membentuk asosiasi antar pola input dan output. Model HEP ini ditemukan oleh Donald Olding HEP, yaitu dengan mengusulkan algoritma di tahun 1949 sebagai pengembangan dari metode McCulloch-Pitts yang sudah dipelajari sebelumnya. Lalu algoritma ini menentukan bobot dan bias secara analitis atau manual. Proses pembelajarannya dilakukan dengan memperbarui nilai bobot secara terus-menerus. Selanjutnya, untuk perbaikan bobot diperoleh dengan cara WI dan kurung baru sama dengan WI lama ditambah XI dikali Y. B baru, B dalam kurung baru sama dengan B dalam kurung lama ditambah Y. Dengan keterangan sebagai berikut. WI itu merupakan bobot data input ke I, XI merupakan input data ke I, Y sama dengan output data, B sama dengan nilai bias. Lalu algoritma HEP, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Algoritma pelatihan HEP dengan vektor input S dan target T, inisialisasi semua bobot sama dengan 0 dan B sama dengan 0. Set masukan PI sama dengan SI dalam kurung I sama dengan 1,2, titik-titik sampai R tutup kurung. Set keluaran A sama dengan T, perbaiki bobot WI dalam kurung baru sama dengan WI dalam kurung lama, ditambah segitiga W dengan segitiga W sama dengan PI dikali T. Perbaiki bias sama dengan B dalam kurung baru sama dengan B dalam kurung lama ditambah segitiga B dengan segitiga B sama dengan T. Sebagai contoh, misalnya kita ingin membuat sebuah jaringan syaraf untuk melakukan pembelajaran. Nah, di sini kita akan menggunakan fungsi N sebagai contohnya dengan input dan target biner sebagai berikut. Ada tabel yang tersaji di dalam slide ini. Ada X1, X2, bias, target. Lalu untuk angkanya 1111, 1010, 0110, 0010. Bobot awal dan bobot bias kita set sama dengan 0. Selanjutnya, di pertanyaan ini, buatlah jaringan HEP yang menyatakan fungsi logika N jika representasikan yang dipakai adalah A. Masukkan dan keluaran biner, B. Masukkan biner dan keluaran bipolar, C. Masukkan dan keluaran bipolar. Ayo, kita jawab dulu untuk pertanyaan yang A. Pola hubungan masukkan target, yaitu kita buat dulu tabelnya seperti di slide, masukkan dan target. Jadi untuk PI, P1, P2, 1 dan T, dia di bawahnya adalah 0010, 0110, 1010, 1111. Jadi posisi pertama di P1, posisi kedua di P2, posisi ketiga itu urutan 1 dan posisi terakhir itu T. Lalu juga ada sebuah gambar di sini. Ini menggambarkan keterangan dari P1. Ini mengarah ke W1. Ini juga P2 mengarah ke W2. Nah, ini ke posisi ini ya.
sigma ya. Ada juga B1 dia ke arah sigma juga. Nanti dari sigma itu ada N itu ke F, nah lalu F ke A. Kita lanjut hasil penelitian. Nah, di sini hasil penelitian itu mengacu pada tabel tadi. Nah, ini baru nih kita masukkan target, perubahan bobot sesuai rumus yang tertera di bagan ya. Lalu ada bobot baru nih. Nah, tadi yang ada W baru, W lama, terus juga ada segitiga W, ada segitiga B. Nah, di sini disesuaikan pastinya untuk bagian awal ini ada inisiasi dari P1 sampai segitiga B. Nah, dari W1, W2 dan B itu baru dituliskan 0000. Lalu dilanjutkan pada urutan ke bawah 00. Nah, seperti di bawah ini. Nah, nanti hasilnya W1 sama dengan 1. W1 sama dengan 1, W2 sama dengan 1, B sama dengan 1. Lalu di sini ada netnya nih. Ini ada net sama dengan 2 sigma I sama dengan 1 XI WI plus B. Lalu hasil akhirnya di sini kita lihat ada P1, P2, terus ada N sama dengan P1, W1 plus P2, W2 plus B. Lalu di tabel saja ada A sama dengan F dalam kurung N. Lalu dimasukkan angka-angkanya dari 00, 01, 10 dan 11. Nanti baru diturunkan semua angka-angkanya. Jadi P1 itu 0, W1 itu katakan dia 1. Jadi nanti 0 kali 1 tambah 0 kali 1 tambah 1 sama dengan 1. Seterusnya seperti itu. Keluaran tidak sama dengan target. Artinya jaringan HEP tidak dapat mengerti pola yang dimaksud. Mohon maaf. Di sebelah kanan ini ada F sama kurung N sama dengan 1. Dia N dia lebih besar dari 0 sama dengan 0, N kurang dari 0. Jadi hasilnya baru keluaran tidak sesuai target. Jadi HEP tidak dapat mengerti pola yang dimaksud. Itu yang A, jawaban nomor A ya. Lalu yang huruf A. Selanjutnya yang huruf B. Untuk pola hubungan masuk ini seperti biasa ya. Digambarkan dahulu untuk masukkan target. Ada P1, P2, 1 sama T. Lalu ada hasil pelatihannya nih, ada masukkan target, perubahan bobot. Ini ada bobot baru. Ini pastinya di awal akan ada inisiasi. Nah, baru diinputkan. Nah, di sini ada perbedaannya, ada minus ya. Nanti disesuaikan saja sesuai rumus. Nanti hasil akhirnya W1 sama dengan 0, W2 sama dengan 0 dan B sama dengan min 2. Lalu hasil akhirnya ada sebagai berikut sebagai tabel yang tertera. Jadi 00 00 01 10 11. Jadi di tabel selanjutnya nanti terteranya adalah 0 kali 0 ditambah 0 kali 0 jadi kurang 2 sama dengan min 2. Sama juga jawabannya juga 0 dikali 0 ditambah 1 dikali 0 dikurang 2 sama dengan min 2. 1 dikali 0 ditambah 0 kali 0 dikurang 2. Jadi semua hasilnya min 2 ya. Lalu di tabel sebelah itu ada A sama dengan F yang kurung N, itu min 1 semua. Jadi di sini W1 sama dengan 0, W2 sama dengan 0, B sama dengan min 2. Fn sama dengan 1. N lebih dari sama dengan dengan 0. Lalu di bawahnya min 1, N kurang dari 0. Jadi keluaran tidak sesuai dengan target. Jadi jaringan HEP tidak dapat mengerti pola yang dimaksud. Lalu yang terakhir, yang C, untuk masukkan target seperti biasa tadi kita masukkan. Di sini ada min 1 ya, sama untuk hasil pelatihannya untuk dari P1 sampai
segitiga B ini ada inisiasi, lalu di W1 dan B sampai sudah bisa diinput angkanya 000. Nah, lalu di sini tinggal diinputkan, sesuaikan dengan tabel yang dengan tabel yang dibuat. Lalu hasil akhirnya di sini ada min 1, min 1, min 1, 1, 1 min 1, 1, 1. Ini ada min 6, ada min 2, min 2, 2, min 1, min 1, min 1, 1. Jadi Fn-nya sama dengan 1, jadi N lebih besar dari sama dengan 0. Dan lalu di bawahnya sama dengan min 1, jadi N kurang dari 0. Nah, keluaran, jadi hasilnya untuk yang C, keluaran sama dengan target. Jaringan HEP mengerti pola yang dimaksud. Keberhasilan jaringan HEP tergantung pada representasi masukan dan targetnya. Jadi AB tidak sesuai, yang C itu akhirnya sesuai setelah kita hitung menggunakan tabel ini ya. Lalu kita lanjut. Nah, di sini kelompok kami sudah membuat poster ya. Juga kami untuk implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kita penerapan HEP rule-nya itu untuk mendiagnosa penyakit colic abdomen pada orang dewasa. Di sini terlihat, izin saya zoom. Ya, di sini terlihat pada tabel pertama itu ada gejala penyakit untuk colic abdomen. Untuk nomornya kode G1 nyeri ulu hati, G2 mual, G3 tubuh terasa lemas dan panas, G4 terasa perih pada bagian perut, G5 nyeri punggung, G6 perut kembung, G7 gangguan buang air kecil, G8 diare, G9 distensi berat, G10 distensi ringan, G11 peningkatan bising usus, G12 perut terasa panas, G13 tidak bisa buang air angin dan BAB, G14 kehilangan nafsu makan, G15 nyeri di daerah dada, G16 kram perut, G17 muntah-muntah. Lalu di sini selanjutnya ada di tabel 2 itu ada tabel aturan. Nanti kita buat aturannya. Untuk kode aturannya K001, kode penyakit P001. Nanti nama penyakitnya ada koelitiasis. Nah, nanti rules-nya itu G2 N G12. Jadi G2 itu mual dan perut terasa panas dan kehilangan nafsu makan, itu masuk ke dalam koelitiasis. Lalu K002 dan P002 itu ileus. Ileus itu G2 tadi mual, G13 itu tadi tidak bisa buang angin dan BAB, G14 kehilangan nafsu makan, dan G17 itu muntah-muntah. Jadi itu masuk ke dalam ileus. Lalu K003 P003 itu nama penyakitnya dispepsia. Jadi dispepsia ini G2 G3 berarti G2 itu mual, G3 itu tubuh terasa lemas dan panas, dan G6 itu perut kembung, dan G14 itu kehilangan nafsu makan. Yang terakhir K004 penyakit P004 appendicitis ya. Jadi rules-nya ini ada G1 nyeri ulu hati, gejalanya ada gejala ulu hati, ada terasa perih pada bagian perut, nyeri punggung, ada perut kembung, ada gangguan buang air kecil, ada diare, ada distensi berat, ada distensi ringan, ada perut terasa panas, ada kehilangan nafsu makan, dan muntah-muntah. Itu masuk ke dalam appendicitis. Lalu untuk proses penentuan penyakit pada pasien dilakukan secara manual. Prosesnya artinya bahwa data gejala pasien itu dicatat, dilakukan pemeriksaan, kemudian disimpulkan jenis penyakit dengan melihat kembali jenis gejala oleh pasien. Kemudian pasien melakukan penanganan atau tindakan ke dokter spesialisnya. Disinilah kita untuk menentukan diagnosa tersebut kita menggunakan metode HEP rule. Di sini merupakan aturan sederhana
secara umum digunakan pada JST ya. Aturan pelatihan metode ini adalah jika kedua-duanya on, maka bobot neuronnya akan bertambah. Dengan menggunakan metode ini, pembelajaran dilakukan dengan memperbaiki nilai bobot, sehingga jika ada dua neuron terhubung, ini keadaan on, dan pada saat yang bersamaan bobot keduanya akan dinaikkan. Apabila data dipresentasikan secara bipolar, maka ada kasus secara bipolar. Lalu adapun kasus pasien ini dalam terkait penyakit kolik abdomen. Nah, berikut perhitungan pelatihan HAP rules-nya ya. Oh ya, mohon maaf, sebelum kita masuk ke perhitungan, nah di sini ada tabel penyakit. Mohon maaf, tadi saya sedikit terlewat. Untuk tabel penyakit di sini ada kolestealisis, bantu pedu ya. Ileus itu penyumbatan usus, dispepsia itu mah, appendicitis itu usus buntu. Jadi yang tadi di tabel 2 itu ada nama ilmiahnya ya. Di sini ada keterangannya, nanti bisa di-review sendiri sama teman-teman. Ini saya zoom sedikit ya, agak sudah maksimal di sini. Batu empedu, terus ini ada keterangannya, di sini ada solusinya dari nomor 1 sampai 4 gitu. Ada beberapa penanganannya. Lalu izin kita lanjut lagi untuk penghitungannya. Nah, ini ada tabel datanya. Ini perhitungannya sebagai berikut. Ada dari X1 sampai X17, lalu B dan target. Jadi ini ada perhitungannya, dinyatakan sebagai berikut dengan bobot-bobot yang disebutkan di dalam bagan tersebut. Lalu ada pola hubungan masukan target sama. Lalu ada pelatihannya, nanti ada perubahan bobot. Nah, nanti bobotnya itu ada segitiga W-nya sampai berapa nih? 7 ya. Nanti dari situ baru ke bobot baru. Nah, ini penghitungan bobot baru, ada masukan. Nah, nanti akhirnya akan ada di hasil akhir. Nah, nanti hasil akhirnya hasilnya adalah tampak bahwa VNet sama dengan target penyakit kolik abdomen. Artinya bahwa jaringan dapat mengerti pola yang dimaksudkan, bernilai 1 karena memakai pola bilangan biner bukan bipolar. Jadi ini kita dapat hasil biner ya. Lalu adapun kesimpulan yang dapat diambil dari analisa tersebut. 1. Pengguna dapat mengetahui sejauh mana gejala penyakit kolik abdomen pada orang dewasa. Lalu juga kedua adalah penerapan jaringan saraf tiruan dengan metode HAP. Yang terakhir, panjangan proses aplikasi untuk mempermudah mengetahui penyakit kolik abdomen pada orang dewasa. Ya, ini kelompok kami tadi sesuai dengan presentasi yang di awal. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan penyampaian. Untuk saran dan masukan kita butuhkan juga, nanti tinggal komen aja di channel YouTube kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan yang terjadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.